Ibu Titi Soeharto. Saya sudah pensiun dari politik, tapi for you, saya siap turun gunung. Just to be fair, dalam sejarahnya nggak pernah hasil quick count beda dengan real count. Gue mau bilang itu. Nggak pernah dalam sejarahnya quick count beda dengan real count. Jadi ya pemenangnya Prabowo Gibran. Mayor Teddy. Kemudian Bang People. Mereka bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi Bangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan diceklik. Nyoh. Yes. Santuy People, mohon maaf si Abu nggak bisa hadir ya karena dia lagi menghadiri acara syukuran sama Bobby. Biasa dia. Sorry kata si Abu, sorry. Udah gak kelas lagi ya. Circle gue sama kucing Kartanegara. Ya, teman gue Bobby ya gitulah pokoknya Maya. Nyoh. Yeah. Mungkin konten ini agak segmented ya. Untuk memberikan ruang berkomen-komen buat para Santuy People yang kemarin mendukung 02 gitulah ya. Jadi memang merangkum ada beberapa momen-momen di pemilu, ada yang epic, wadididau, sedih, mengharukan segala macam gitu ya. Jadi mohon maaf untuk yang kebetulan beda dukungan gitu ya ini Maya. Kita buka dulu Nyo yang pertama. Dari Zari Hendrik. Iya, ada dari Zari Hendrik yang menegur para pendukung 02. Kenapa tuh? Nah ini dia nih, kenapa ditegur nih, ceki people. Play. Voters, silent voters, lu kemana aja? Hah? Lu kemana aja pas gua diserang, dibully, gua lagi ngasih tahu makan siang gratis, hilirisasi, lu kemana aja? Lu nonton doang kan lu? Baca-bacain komen orang-orang pada maki-maki gua kan, lu ketawa ke TV, baru nongol di TPS lu ya. Baru kelihatan lu sekarang ngepost lu, ngepost gini lu sekarang, lu kemana aja lu kemarin lu? Menang kan kita sekarang. Bapak itu gara-gara lu juga. Tapi maksud gue belain dong, gue kemarin itu belain. Diem aja lu. Itu menang kita, udah gak apa-apa lah. Voters, silent voters, lu kemana? Ampun bang, mohon maaf gitu kan, pasti para silent voters atau silent majority itu pasti punya banyak alasan. Betul. Gitu kan ya, mungkin untuk menghindari konflik, menghindari daripada di debat kayak gini gimana. Yes. Walaupun ya mau di debat apa gimana, kalau udah hati milih ini kan tetap jadi kayak aduh buang-buang energi deh, jadi lebih baik milih diem gitu. Aksi gitu langsung ya. Walaupun aku sendiri aja nggak expect dan sempet dakdikduk juga gitu. Ngelihat kalau ada konten FVP di TikTok, waduh ini kok yang ngebela yang pro sedikit banget, yang sikat semua gitu. Gimana ya? Ternyata begitu hari H, jos. Ini orang pada kemarin di sosmed ya, begitu juga mikirnya, walaupun aku juga silent voters itu kan ya, tolonglah. Tapi kita lihat nih, biasanya ada alasan ya kan. Kita langsung meluncur. Di komen-komennya ada di komen dulu pertama sama Gerindra ya. Mindra selamat ya. Mindra itu mimin Gerindra ya. Terus ada dari dirinya. Dahsyat kan silent voter bang. Asli dahsyat, bikin dakdikduk di awal, plot twist di akhir ya. Nih yang bingung nih karena dia mau ketik hapus gitu, takut salah ketik katanya. Biar nggak berantem sama temen bang. Nah dibales tuh, gua diblok sama temen gua. Ya mohon maaf bang gitulah ya. Sebenarnya kita balas maki-maki bang, cuma dalam hati doang katanya. Nah ini ada dua jenis voters ya. Pertama orang tua yang emang nggak aktif sosmed ya. Kedua anak muda yang emang udah capek dan nggak mau ricu bang. Betul. Saya guru honorer bang, takut nggak dapat SK kalau menunjukkan dukung siapa. Nah ini tetap ilmu batu bang. Abangku diem tapi nggak goyah. Ilmu batu. Nggak cuma abang Jari Hendrik doang yo. Ada juga nih yang negor para voters di meluncur. Ini Nyo ada dari Bapak Online nih Nyo yang menegur silent majority juga. Yuk ceki. Play. Pagi guys, mau bahas tentang silent majority. Ternyata silent majority ini benar adanya guys.
kayak pada keluar dari kandangnya semua. Kemarin pada senyap, pada adem, pada ayem gitu ya kan. Palingnya posting pun satu atau dua orang lah gitu yang nyatain dukungan 02 gitu. Cuman waktu udah habis pemilu ini, udah habis nyoblos, keluar semuanya di story itu, tiap skip story itu lagu Oke Gas, 2 Jari, muka Prabowo, baju Blue Sky, pada keluar semua. Mungkin ya selama ini mereka diam bukan karena apa-apa ya, mungkin karena males aja debat sama orang maha benar gitu. Lagian Langit juga nggak perlu menjelaskan dirinya tinggi ya kan. Cuman terus ada juga mungkin yang ASN atau dia TNI, Polri, mungkin juga dia orang BUMN, makanya lebih baik milih diam ya kan daripada kerjaannya kenapa-kenapa ya kan. Cuman kelihatan lah setelah pemilu keluar semua tuh 02. Ini bekas tinta nyoblosnya masih ada nih, mantap. Jadi selamat buat Pak Prabowo, buat pendukung 02, saatnya kita keluar dari kandang sekarang. Kita recall ya kan. Recall di depan pendukung yang lain. Tapi ini bener loh. Di FYP dari kemarin jam berapa, sore apa malam gitu. Biru semua ya. Biru semua, tolonglah. Sama temen Nyonya juga sama, Mang. Di Instagram itu kan sering di story-storynya gitu kan, sebelumnya itu nggak ada ngepost tentang 02, Blue Sky itu nggak ada. Dukungan siapa nggak ada gitu ya. Tiba ada yang bikin story di TPS pakai baju Blue Sky lah, terus ada yang begini pakai lagu Oke Gas gitu. Jadi kayak iya, ini gitu. Ini dukung 02 gitu, kayak baru tahu gitu jadinya. Sesama pendukung pun kayak saling nggak tahu gitu. Iya. Kenapa ya? Tolonglah ya, daripada diajak debat gitu kan. Nih ada juga nih meluncur. Cus. Nih Nyoh, Yes. ada Richah Krisan yang menjadi petugas juga di salah satu TPS ya. Yang dia aja kaget. Ceki Play. dia nge-stitch kan, Voters, silent voters, lu kemana aja? Hah? Silent voter ini bener banget, silent voter ini sangat-sangat plot twist ya. Aku by the way kemarin aku menjadi petugas di salah satu TPS di daerah tempat aku tinggal. Dan di daerah tempat aku tinggal itu bener-bener semuanya bukan semuanya, mayoritas yang aku tahu pendukung 01. Entah itu tetangga aku, temen aku, circle aku, temen nongkrong, bahkan apa sih namanya, kayak saudara aku, keluarga aku itu bener-bener yang pendukung 01. Kayaknya aku tuh ngeliat kayaknya nggak ada deh pendukung 02 di circle aku atau di tetangga aku atau di keluarga aku. Bahkan keluarga aku sendiri kemarin bilang, Gladys nih, Gladys nama panggilan aku, Gladys nih kayaknya kalau si Prabowo nggak jadiin mah dia gila katanya kan. Bener-bener aku tuh digituin, terus aku bilang ya udahlah, terus aku bilang siapapun yang jadi, aku mah tetap jadi warga negara yang baik, bla 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 gitu ya kan. Tapi ternyata hasilnya 01 63, 02 129, 2 kali lipat. 0 itu 13, 03 13 itu hasil di tempat TPS yang aku kemarin kerja ya guys. Jadi bener-bener silent voter itu beneran ada. Orang yang selama ini kayak diem-diem kayak seolah-olah dia netral atau seolah-olah dia ya udahlah bodo amat, kayak nggak ada yang komen, nggak ada yang apa, tiba-tiba dukung 02 gitu. Padahal setahu aku yang orang-orang yang vokal tuh kayak 01, kayak aku tuh merasa sendiri. Kalian kemana aja, beneran deh, itu silent voter kalian kemana aja? Kenapa saat aku dibully kalian pada diem? Itu orang-orang daerah aku kenapa jadi Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga hasil KPU tidak jauh berbeda dengan hasil quick count ya guys. amin. Voters. Ya bukan apa-apa ya, biasanya kalau silent voter tuh sampai yang aku nangkap nih ciri-cirinya begitu ditanya, wah belum ada Iya. belum ada pilihan gitu. Iya, buat menghindari konflik ya. Menghindari konflik nih, sesuai dengan komenan dari Kang Masmu nih ya soalnya kalau kita bilang
pendukung 02 dibilang bodoh lah, batu lah, SDM rendah lah, gedek banget loh. Ya akhirnya memutuskan untuk udah diem aja gitu, nanti aja deh dibilik, kan gak ada yang tahu juga gitu di suara. Iya benar-benar. Ya mungkin para petugas TPS juga kaget. Loh gitu. Tolonglah. Iya. Ninyo, sekarang kita ke epic momennya meluncur. Jus. Ninyo, momen yang selalu bikin para pendukung tuh senyum, terharu Dan gitu ditunggu-tunggu ya. Dan ditunggu-tunggu. Diposting sama Kompas TV News. Inilah momen saat Prabowo menyapa Titi Soeharto, riuh pendukung langsung bergemuruh. Momen ini terjadi saat Prabowo sampaikan pidato tanggapi hasil quick count Pilpres 2024 di Istora Senayan ya. Ceki-ceki. Play. Ibu Titi Soeharto. Ibu Terlama ini kan. Terlama ini. Ibu Airin Rahmi. Mending lagi. Ibu Mutia Hafid. Saudara Gak cuma itu, nanti ada juga momen saat menjelaskan dulu pernah kedekatan Bapak Prabowo sama Presiden kedua ya, Bapak Soeharto ya, di mana itu adalah bapaknya dari Ibu Titik ya. Yang jelas menurutku nih sedikit banyak kisah cinta yang walaupun sudah berpisah tapi tetap nge-support satu sama lain, itu yang sedikit banyak juga kayaknya berpengaruh deh. Karena menyentuh gitu ya. Tolonglah. Jadi kayak apa ya, mungkin para pendukung 02 nih kayak pengen ayo dong balikan lagi dong. Iya gitu ya. bener nih yang di apa ya saat bercerita nih meluncur. Just. Ninyo. Ya. Dari Kompas.com saat Bapak Prabowo kenang Soeharto ya, pendukungnya malah teriak balikan. Tolonglah ceki-ceki wow. Saya hampir semua presiden saya kenal. Bung Karno saya tidak kenal karena saya masih kecil. Tapi saya pernah diangkat oleh Bung Karno. Saya pernah diangkat. Kalau presiden kedua, saya lumayan kenal juga. Kenapa kalian ketawa? Kalian gak percaya? Gak lucu, aku ngebayangin kayak ada kelas ngecie-cie itu mana cie kayak gitu. Kenapa aku cie-cie? Lanjut lagi. Lanjut. Kalian gak percaya? Saya presiden kedua, saya sering makan siang sama beliau. Padahal maksudnya kayak ya iyalah sering Pak gitu ya. Mertua sendiri. Cuman yang bikin salfok tuh yang datang para penonton pada teriak semua balikan, begitu pun netizennya semuanya gitu. Waduh. Sampai Ibu Titinya nanya kan ke anaknya kan, apa katanya gitu. Apa katanya balikan terus dia senyum. Tapi memang secara karisma sih cocok banget Ibu Titi ya. Iya, atau gimana ya? Gimana ya? Anaknya Pak Presiden. Ada lagi epic moment lagi yang bikin riuh satu Istora meluncur. Jus. Ninyo. Yes. Saat Om kita, Om Botak, Deddy Kobusir, kita pikir kemarin kita nonton, wah ada Om Deddy tuh sengaja jongkok dia, mungkin biar nggak ketahuan kali ya. Iya. Di-mention, dipanggil, coba ceki. Play. Tokoh-tokoh semua yang hadir di sini, Pak Rafli Harun, kemudian minta maaf ya. Pak Deddy Corbuzier. Ya. Topimu bukan topi. Dia sengaja ngumpet kan? Biar silau.
Pak Otto Hasibuan hadir. Di-mention juga. Cuman Dan nggak kesorot Pak ya. Nah ini nih harapan terbesar nih ya. Semoga jadi ada titik terang lah di kasus Jessica nih. Yes. Ya itulah ya. Mungkin Bang Otto juga punya alasan tersendiri gitu kenapa berada di kubu 02 gitu Iya, atau iya, gimana iya. gitu. Itu semoga nanti ya next Semoga proses pengawalan nanti, ya. Iya. Kurang nih momen wadidaw momennya epic momennya. Iya Ada dong. lagi. Just. Nih yo. Yes. Masih dari Kompas TV News Ceki. Play. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang merupakan tim pendukung saya ya. Yang merupakan tim inti kunci bagi saya ya. Saya ucap terima kasih kepada anak saya Mas Didit. Kemudian ajudan saya Mayor Teddy. Kemudian saya punya sekretaris pribadi 3, Saudara Rizky, Saudara Agung Surahman, Saudara Rajif. Kebetulan 3-3-nya masih bujangan. Penonton yang ingin cari mantu, silakan daftar di Kartanegara nomor 4. Tapi emang Mayor Teddy tuh memang punya apa ya daya tarik tersendiri di kalangan para netizen ya, terutama Betul. kaum hawa gitu ya. Sampai-sampai kemarin kan ada itu Mang, momen dimana waktu kan udah selesai nih kan terima kasihnya ke Mayor tadi kan. Itu disorot langsung wah gitu lanjutannya lagi. ini gitu. Iya. Oh kita gas ceki Play. Saudara-saudara, begitu banyak yang sangat kunci. sampai Pak Prabowo aja bingung kenapa nih gitu. Bingung. Kenapa teriaknya? Maitet ya gitu. Saya juga sengaja lagi kan dia kameramennya. untung dia masih aktif, kalau enggak dia nyapres. Bisa-bisa kalah popularitas ya. Begitu. Aduh, gila ini kemarin tuh pas kita nonton di live streaming gitu, banyak-banyak momen-momen yang waduh ini enak nih di react nih. Iya. Masih kurang, ternyata begitu beres. Gibran ya memang Gibran kan memang update ya dengan tren-tren yang viral gitu ya. Iya. Dia ngikutin apa ya gimmick digendong Mayor Teddy. Ceki wow. Just. Ninyo. Ya. Ceki wow. Play. Ternyata Mayor Teddy incar Mas Gibran. Jadi sekarang katanya dengan sekarang. Tuh. Astaga. Sampai dipoto, diposting nih kita lihat ke postingannya Mas Gibran meluncur. Just. Ninyo. Iya. Captionnya ngehe banget lagi, mimpi apa semalam digendong My Ted. Ini kan dia kayak yang viral kemarin. Iya. Ceki wow. Play. Nih. Tolonglah ya. Tapi maksudnya aku nggak kepikiran gitu loh, Mang, gimana janjiannya gitu, dari kapan? Paling dari pas waktu di panggung, Maite nanti pas turun di briefing dulu kayak gini, nanti begini ya karena lagi rame, lagi viral. Aduh. Tapi positifnya berarti beliau ini update sama situasi sosmed nih. Lagi viral tuh apa? Mau viral receh sampai viral yang penting juga berarti update begitu. Ya, jadi mungkin nanti kebantu lah ya sedikit-sedikit ya. Makin enak nih netizen ngeviralin di follow up, ngeviralin di follow up gitu. Tapi kok ya bisa kepikiran pakai gimmick gendong ini ya, tolonglah. Aduh, terus mau lagi Mayor tadi. Mau lagi, tolonglah. Ninyo, sekarang kita ke respect moment meluncur. Juice. Ninyo, respect moment plus merinding. Ceki wow. Play. Sebenarnya saya sudah pensiun dari politik, tapi for you,
saya siap turun gunung. Masih ingat saya? Gila loh, gila loh. Tapi for you turun gunung, udah pensiun. Iya kan, maksudnya Ketuanya juga udah Mas AHY kan. Iya, kita selama ini juga nggak pernah lihat Bapak SBY ada di apa perpolitikan gitu, nggak ada Iya, kan? udah karena udah pensiun begitu. Tapi ya mungkin minta bantuan karena ngelihat situasi kayak gini. Oke, saya siap turun gunung dan gak kaleng-kaleng. Iya. Di pidato kemarin juga Pak Prabowo mention di GBK yang was terakhir itu udah kusut kan jalannya. Iya. Dia jalan katanya sejauh sekitar 6 atau 7 kilometer. Iya. Dan aku nemu videonya. Hah? Luncur. Jus. Ini yo. Ketika masa membludak, Pak SBY pun memutuskan berjalan kaki menuju GBK biar nggak telat. Beda ya. Jebolan militer mah beda ya. Iya. Ceki bawa. Play. Wah. Jalan raya berarti kan? Lihat aja. Sorry, tadi dia ngomong telepon aku udah jalan gitu. Karena kalau maksain di dalam mobil gitu, walaupun dibuka sama patwal juga memang situasinya sudah padat jadi susah nggak kebuka gitu. Yang akhirnya dah turun kita jalan kaki gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng ngomong saya akan turun gunungnya tuh total gitu nyo. Iya. Presiden loh. Presiden. Tolonglah lanjut lagi. Lanjut. Ya, Bapak lanjut dulu, Bapak lanjut biar nggak telat ya. Saya pun aja dah. Jangan Saya masih nyempetin ada yang mau salaman gitu. Ya, ada yang mau salaman masih dia salamin tuh. Pak, yuk. Kelas sih sampai turun gunung begini gitu rela gitu kan, respect sih. Kayak gini. Oh, itu parkiran aja kayak gitu banyaknya. Iya, jadi mobil tuh gak memungkinkan kondisinya. Karena sedikit aja nih ya, waktu kampanye terakhir itu yang 10 Februari itu tuh rundown semuanya dimajuin. Karena nggak expect udah berkumpul di jamnya tuh lebih pagi dari yang diperkirakan. Akhirnya kalau nggak salah rundownnya tuh dimajuin sejam gitu. Yang harusnya startnya jam 2 jadi jam 1 kalau nggak salah ya. Lanjut lagi. Lanjut. Tapi disiplin militer nggak kaleng-kaleng sih. Iya. Partai kita turunkan sebentar. Sebentar lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran akan hadir. Terus kerumunan. Masih salamin gitu. Nyok bisa banget. Maaf saya telat karena kusut. Siapa yang mau negor sih? Iya. Siapa yang mau ngomelin sih? Maaf saya telat gitu ya. Karena balik lagi udah ngomong saya akan turun gunung, ya total turun gunungnya. Makanya aku punya respect tersendiri sama pasukan-pasukan militer tuh. Jebolan militer tuh respect. Disiplinnya gak ada obat, respect Bapak. Merinding momen. Yes. Kita kasih lagi. Just. Ninyo, respect momen juga. Ada pidato dari Mas Gibran, ceki-ceki wow. Play. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua.
saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Ini baru Boruto, anak muda, perwakilan anak muda ya, support terus. Aku jadi keinget yang waktu dia bilang tenang saja Pak Prabowo, Oh, yang tenang saja, awal-awal saya ya? sudah di sini. Gitu. Ini kan dia bilang kami sudah di sini katanya. Milenial nih bos. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, Ya. ada dari Hilmi Indra yang membuka fakta bahwa mau ada momen kemarin kayak gimana mau dapat 58%, 59%, tetap MVP-nya tuh bukan 02. Hah? Nah, Kenapa ini tuh? MVP-nya nih, ceki wow. Play. Gak peduli ya kan, presidennya siapa yang menang. Tapi lu lihat nih, Alfian Syah Komeng. Buset, panjang bener, gila. Ini mah auto win, susah dikejar. Jadi ramai di TikTok itu Bang Komeng tuh banyak yang milih karena fotonya yang nyeleneh. Nanti kita lihat fotonya. Itu banyak yang bilang, wah tetep nih MVP-nya Bang Komeng nih. Nggak kampanye, nggak kedengeran. Iya. Tahu-tahu jebret banyak yang milih gitu. Nggak usah kita, Bang Komeng aja bingung. Lah. Tolonglah nih kita kasih next aja. Cus. Ninyo, Ya. sampai ada yang rangkum nih. Ceritanya mem ya, Ajik bingung milih saha Tuh, bingung milih siapa. Fotonya begini. Siapa yang nggak kenal Bang Komeng? Ya enggak. Nah, ini nih Mobile Cop The Legend nih. The Legend yang beneran ini Bang Komeng maju tanpa partai. Nggak kampanye gede-gedean. Pose berbeda di kertas suasa, Man of the Match pemilu 2024. MVP-nya beliau. Tolonglah nih. Tuh. Jauh ya. Banget Jawa Barat masalahnya. Nyo, tolonglah. Nih, begini fotonya nih. Tuh, spontan. Itu. Para apa ya? Saksi dan petugas TPS ya tiap ada yang milih Bang Komeng pada Mau lihat? Boleh. Meluncur. Cus. Ninyo, Ya. hampir di setiap TPS yang ada pilihan Bang Komeng tuh setiap pemeriksa ngelihat kan Komeng. Ini nih, ceki-ceki. Play. Komeng. Nomor 10. Komeng. Banyak penggemarnya Komengnya. Mana? Komeng. Nomor 7, Agita. Agita. 19. Siapa? Komeng. Ya mungkin karena apa ya? Nomor 10. Kayak kemarin aja kita waktu nyoblos itu nggak tahu siapa kan. Kayak Iya. ini nggak ada partainya terus nggak ini siapa. Jadi Foto kayak doang, nggak ada foto yang kenal doang gitu. Kemungkinan wah Bang Komeng nih coblos Dia gitu. enak, aku cari mana nih yang dikenal nih, nggak ada yang dikenal nih, pakai insting aja akhirnya. Tolonglah. Tapi siapa yang sangka Bang Komeng MVP-nya di pemilu Iya. kemarin? Tolonglah Nyo. Nih Nyo, aku mau kasih nextnya. Cus. Nih Nyo, ada statement juga dari Mbak Nana yang apa ya meyakinkan para pendukung 02 gitu ya. Mungkin ya kayak gimana statement ceki-ceki wow. Play. Aku mau bilang dalam sejarahnya, aku tahu sih ini belum hasil itu, tapi dalam sejarahnya, just to be fair, dalam sejarahnya nggak pernah hasil quick count beda dengan real count. Gue mau bilang itu, nggak pernah dalam sejarahnya quick count beda dengan real count. Jadi ya pemenangnya Prabowo Gibran. Tapi memang iya kan ya Mang. Maksudnya Iya, sebeda-bedanya pun ya beda berapa dikit lah gitu paling. Iya, dan itu semua statement dari Najwa Shihab gitu yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Benar. Tapi kalau tetap mau nunggu hasilnya gitu biar lebih yakin itu kalau nggak salah kurang lebih ya, mohon maaf kalau salah, paling lambat tuh 35 hari. Selambat-lambatnya 35 hari setelah hari pencoblosan gitu. Berarti terhitung sejak tanggal 15 tuh, 35 hari ke depan. Cuman balik lagi nih fun fact-nya ya. Gak tahu pemilu Pilpres tahun ini tuh apa ya,
tune-nya yang nggak tahu karena banyak elemen yang terlibat dan into ke Pilpres ini, jadi menurutku lebih seru sih, lebih seru dinamikanya, senggol-senggolannya, strategi taktiknya segala macam lebih seru sih. Ditambah lagi ya mungkin karena ada Mas Gibran yang masih muda gitu kan, jadi kayak bervariatif gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin ya udah secara apa sih kayak kaku gitu kan. Sekarang kan ya semenjak ya mungkin udah dunia digital juga kan, jadi kayak makin macem-macem. Karena ada TikTok juga gitu, jadi semuanya bisa beropini, semuanya bisa berpendapat. Wah, dari mulai yang ngalor ngidul, hoaxnya yang nggak masuk akal segala macam, wah seru pokoknya mah ya. Nih ya, lastnya lagi rame pada ngeposting foto ini di sosmed meluncur. Cus. Nih ya. Ya. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Ceki-ceki wow. Play. Ini. Aku nggak ngerti, banyak banget di sosmed, terutama TikToknya bersiliweran ya. Soal AI yang kalau dilihatnya kayak mirip Pak Jokowi gitu. Iya. Terus ada banteng gitu. Kenapa gitu? Aku nggak ngerti gitu ya. Nyo, daripada bingung kan salah mengartikan, mending satu people yang lebih mengerti tolong dijelaskan gitu apa. Jadi aman. Meskipun tadi di yang slide sebelumnya tuh aku pikir kok kayak sapi ya gitu. Mukanya kayak sapi kan. Jadi mending kita ke intermezzo spesial. Oke, meluncur. Ninyo. Yes. Satu tim bayangan adalah timnya Mas Bobby. Jadi Bobby. hampir banyak postingan di setiap TPS tuh hampir ada Meng yang mengawasi untuk melaporkan ke Mas Bobby. Mas Bobby. Tolonglah ceki-ceki wow. Play. Terpantau kondusif ya, aman terkendali. Lapor kepada Bos Bobby. Apa kok ini tuel-tuel? Tuh, dia nggak mau, dia fokus tuh. Apaan sih? Fokus. Iya. Meng yang jadi pengawas. Jangan-jangan si Abu juga begitu, diam-diam kita tidak tahu. Iya, makanya kemarin-kemarin sibuk dia gitu. Wah, dapat telepon dari Mas Bobby. Waduh. Bobby Kartanegara. Kita kasih next ya. Yes. Nih, kali ini secara terang-terangan di tengah ceki-ceki wow. Play. Tuh. Ini Mas Poni nih. Ditugaskan oleh Mas Bobby untuk awasi TPS. Tapi ngantuk dia. Dia seenggaknya masih bertugas walaupun udah ini ya. Gak kayak yang tadi awal tuh tegas dia. Jangan ganggu gitu. Walaupun agak ya gitu juga. Kita kasih next ya. Just. Tapi ini ada yang lalai, ceki-ceki wow. Play. Tuh. Tenang, udah catat, udah laporin ke Mas Bobby. Yang tadi masih berusaha ya, masih menahan ngantuk. Masih berusaha, gitu. Ini udah mulai nggak bener kerjanya, dilaporin ke Mas Bobby Kartanegara. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo. Ya. Tolong kondisikan anggotanya Bobby Kartanegara tugas mantau di TPS malah ikutan nyoblos. Ceki-ceki wow. Play. Ya Allah, beda nyoblosnya ya. Kenapa harus di bawah bilik? Iya, memang itu bilik pencoblosan itu. Ya Allah, Meng. Sumpah. Untung Mas Bobby Kartanegara baik loh. Iya. Sumpah. Anda, Meng. Sadar diri Anda, Meng. Untung masih di bawahnya ya, nggak pas masih di bawahnya. biliknya. Tolonglah. Aduh. Mana itu tempatnya tidak tertutup loh. Tidak itu tertutup gitu. Mungkin dia sambil biar ada absen, oh Mas saya bertugas nih, saya juga nyoblos kan, tugas di pencoblosan. Wah saya bertugas harus nyoblos. Tolonglah. Tapi nyoblos yang lain ya. Aduh. Ninyo, lasnya meluncurnya. Just. Ninyo. Ya. Katanya Pak Prabowo juga sebenarnya dikendalikan. Hah? Siapa yang mengendalikannya? Kita dengerin di podcastnya di Om Ded Ceki-Ceki wow. Play. Oke, apakah Bobby jadi pindah ke istana, Pak? Apa bawa-bawa istana ini? Kok heboh kali bapakku ini? Nah itu. Insya Allah. Oh, paham aku ini maksudnya. Berarti Kalau dia cocok. kalau itu pun kalau dia cocok. Ya. Iyalah, kalau cocok. Berarti Bobby di atas saya, Pak. Lah, nanya dia.
Enggak, lo juga boleh ke istana lo. Ya. Mampir Pak ya? Mampir. Mampir. Ya mampirlah nanti, aku siapkan nasi goreng. Kan ku setir bapakku untuk menguasai negeri yang indah dan kaya ini. Disetir Pak Prabowo tuh disetir sama Bobby. Dibisikin ya. Disetir, soalnya tadi dia ngomong akan saya ajak kalau dia cocok. Sebegitunya kan padahal wajib ya. Iyalah. Ya, kalau dia cocok berarti Bobby yang nyetir Pak Prabowo. Coba tolonglah. Enggak, pertanyaanku nih yang bikin siapa coba? Enggak ngerti. Ini ada akunnya Bobby Kartanegara nih. Iya. So, waktu itu juga Pak Prabowo bilang memang ada yang tukang foto sama ngepostnya. Cuman kok ya lucu. Tapi di komen sih beberapa tadi aku ngeliat yang postingan Bobby tuh kayak ada Bobby tolong bisikin atau setir Pak Prabowo biar ada BPJS atau intinya buat Anabul lah ya. Iya, pengobatan gratis steril segala macam buat Anabul gitu. Wow, Bobby nih ternyata di balik semua ini dalangnya ada Bobby. The power of Bobby. The power of Bobby. Dalanyo habis. Walaupun nggak lengkap, mohon maaf ya, serba-serbi keseruan pemilu kemarin gitu. Saatnya kita meluncur ke Say Thank to Super Thanks. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita di 2 hari yang lalu. Karena kemarin kita nggak konten, ada the one and only dari Jane Brata. Ada caption sehat-sehat nyomang. Kembali ibu-ibu di sini masih penasaran sama kasus almarhum Dante. Ya, semoga keadilan bisa ditegakkan. Amin. Untuk ayah Dante dan keluarga besar turut berduka, dan untuk ibu Dante semoga sedihmu beneran. Bukan salah satu episode aja. Kakak Jen Brata, jangan terlalu frontal aja. Saya yang bacanya deg-degan. Ada dari Ricky Abdurrahman. Gimana, sehat semuanya Santuy People ya? Mau komen lagi, sibuk bikinin baju lebaran Mang, katanya Maya. Lagi ngejahit, penasaran ngelihat video Dante gitu kan. Gue langsung gak kuat kerja, katanya. Di sini ada yang menang, ada yang dapat serangan fajar enggak, katanya. Ada dari Diki Yosef. Selamat malam, apa kabar Nyomang? Lama tak berkomentar dan izin terlebih dahulu sekaligus berkomentar video kemarin di video ini. Kalau nggak salah banyak netizen berkata Tamara kok tenang banget anaknya meninggal. Penjelasan menurut saya nggak semua orang tuh bisa langsung nangis ke peninggalan orang terdekatnya. Ada yang beberapa hari baru nangis. Kalau enggak, kenapa Dimas ayahnya Dante terlihat tenang juga? Kenapa hanya diserang Tamara saja? Kalau soal lain oke lah, bisa sependapat. Tapi itu masuk akal juga. Yang kedua, soalnya anaknya atau Dante yang tidak suka atau tidak mau diajak berenang. Kata menurut saya si anak mungkin saat diajak oleh ayah atau kakeknya merasa bosan. Biasanya anak yang tidak suka berenang pasti biasanya tak mau masuk kolam renang atau lepas baju sedikit pun, atau sama sekali terkecuali dipaksa untuk belajar berenang. Terima kasih, semoga sehat selalu dan rezeki lancar. Amin. Masuk akal. Masuk akal. Nextnya ada dari Stevi Indarti. Numpang lapak kakak, Abu masih sibuk mulu tapi nggak apa-apa. Terus amankan kotak suara kapten ya. Selain bakal adanya penambahan terduga pelaku, diduga juga ada kaitannya dengan asuransi yang ya, ingat ya, diduga ya. Karena banyak netizen yang bilang begitu. Gisel mah aku skip. Ini Yuki Kuran, monggo dibaca sendiri. Ada dari Tika, izin komen ya Kak, emang terlihat sepele urusan anak saya dan anak itu, tapi beneran loh secara psikologis mengatakan anak itu ke anak sendiri seolah seperti, iya kan, terkesan sepele tapi ada maknanya kan. Iya. Seperti menjauhkan diri atau menciptakan dinding pembatas antara kita dan anak kita. Ini si Tamara persis kayak Chris Watt yang tiap wawancara di TV selalu bilang "Tus girl" ya ke anaknya ya. Ternyata emang dia mencurigakan. Nu media official. Konon tokenya mau lepas setelah dihujat netizen banget. Lama dong. Kamen channel nitip teh Gisel harus dapat oke. Apalagi yang terakhir akan mungkin Last of Us ada dari tim Buser. Numpang lapak kan Nyomang, kok 4 hari baru upload, kemana aja? Iya, kebetulan kemarin kita terpaksa pulang ke Jember karena ada kabar duka dari Simbah Nyonyong Kongnya gitu kan, kakeknya gitu yang tutup usia gitu ya. Habis, nggak ada Abu. Jangan-jangan kata Bobby nggak boleh. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support text kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Emang. Duh, tapi Kak. Cabut dulu dan ciao.